Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Siang hari ini kita masih diberikan Allah nikmat sihat. Padahal saat ini juga ada saudara-saudara kita yang sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Kita sehat, ini nikmat yang besar. Saat ini juga kita masih diberikan Allah umur. Napas kita masih turun naik. Padahal saat ini juga ada saudara kita yang mungkin menghembuskan napasnya yang terakhir atau meninggal dunia. Oleh karena itu dua macam nikmat Allah ini kita manfaatkan. Dua macam nikmat Allah ini sihat dan umur ini kita gunakan. Untuk apa digunakan? Untuk taat dan ibadah kepada Allah. Dan alhamdulillah siang ini kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Sholat zuhur ini adalah ibadah. Ibadah yang dapat meningkatkan peran dan fungsi kita sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena kita ini dilahirkan oleh Allah ke muka bumi. Hakikat keberadaan kita di muka bumi ini adalah dua macam. Yang pertama, hakikat kita hadir di muka bumi ini adalah untuk makrifat kepada Allah, untuk mengenal Allah, dan yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga sasarannya juga ada dua. Apa sasarannya? Yang pertama sasarannya adalah ikhlas bil wahdaniyat. Artinya bersih di dalam mengesahkan Allah. Tidak ada syirik, tidak ada kekufuran. Tauhid kita murni, tauhid kita bersih. Itu sasaran yang pertama, ikhlas bil wahdaniyat. Bersih di dalam mengesahkan Allah. Baik mengesahkan zatnya, mengesahkan sifatnya, mengesahkan namanya, dan mengesahkan afalnya, perbuatan Allah. Itu sasaran yang pertama, kita lahir ke muka bumi ini untuk makrifat kepada Allah. Sasaran yang kedua, kita lahir ke muka bumi ini adalah untuk sidik bil ubudiyah. Artinya apa? Artinya benar di dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah. Ibadah kita betul, salat kita betul, puasa kita betul. Tentu puasa yang betul, puasa yang benar, salat yang benar itu adalah ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah. Karena ibadah itu
bukan saja diukur dari sah atau tidaknya, tapi ibadah juga diukur apakah diterima oleh Allah atau tidak. Karena ada ibadah seperti salat 5 waktu, dia mengerjakan sesuai rukun dan syaratnya, ibadahnya sah, tapi apakah diterima oleh Allah belum tentu. Tergantung kepada niatnya melaksanakan ibadah itu. Kalau niatnya riya, kalau niatnya ujub, kalau niat ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ibadahnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Sembahyangnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu ibadah ini, pengabdian ini adalah hakikat keberadaan kita di muka bumi ini. Dan ini Allah terangkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan, kata Allah, jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Ini hakikat hidup kita di muka bumi adalah untuk beribadah. Sama halnya kita sekarang menggunakan handphone, menggunakan HP. HP ini diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh manusia. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi. Ini HP. Komunikasi ada dua, bisa komunikasi lewat telepon, bisa juga komunikasi lewat WA, lewat kiriman pesan. Ini hakikat diciptakannya handphone ini adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Namun di dalam handphone ini ada juga sarana lain. Ada aplikasi lain. Ada kalkulator di sini. Ada YouTube di sini. Ada Google di sini. Ada Gojek di sini. Ada aplikasi bank di sini. SMS Banker ada di sini. Tapi begitu kita menggunakan misalnya aplikasi kalkulator, masuk telepon, maka kalkulator dia berhenti dia. Telepon yang masuk. Kenapa? Karena memang hakikat diciptakan HP adalah alat untuk berkomunikasi. Itu artinya HP-nya baik. HP-nya itu normal. Tapi begitu kita membuka SMS, mengetik SMS, masuk telepon, teleponnya tidak kedengaran, itu HP-nya rusak. HP-nya error. Demikian juga manusia. Kita manusia ini, kalau kita sedang bekerja, maka sebagai pedagang di pasar, maka sebagai pegawai di kantor, maka sebagai buruh di pelabuhan, begitu datang panggilan Allah, sebagai orang yang normal, pekerjaan berhenti dulu. Itu normal itu. Lihat di Mekah, lihat di Madinah. Begitu orang azan, semuanya berhenti, stop. Toko ditutup, itu yang normal. Tapi begitu kita bekerja di pasar, jual beli apalagi rame. Kerja di kantor, kerja di pelabuhan, ada panggilan telepon, kita dengar pun tidak. Nah, kita ini error juga ini, rusak juga orangnya. Kenapa? Tidak ada sinyal dia. Tidak menangkap sinyal dari Allah. Padahal azan itu hakikatnya panggilan Allah. Allah mengajak kita untuk berkomunikasi. Allah mengajak kita untuk berdialog. Itu azan. Jadi oleh karena itu, marilah kita melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah dan meninggalkan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Karena kita bekerja itu sarana pendukung saja. Tujuan hidup kita bukan cari duit. Tujuan hidup kita bukan cari jabatan. Tapi tujuan hidup kita adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Cari duit itu penunjang saja. Kenapa? Karena ibadah yang kita kerjakan itu memerlukan sarana pendukung. Rumah diperlukan. Pakaian diperlukan, kendaraan diperlukan. Itu semua digunakan tidak lain tidak bukan menunjang ibadah kita kepada Allah. Jadi cari duit bukan tujuan.
Padahal rezeki kita itu hakikatnya sudah dijamin oleh Allah. Jadi manusia itu sebelum lahir ke muka bumi sudah dijamin oleh Allah. Pertama rezekinya, kalau A ini lahir ke muka bumi, Allah kasih rezeki sekian miliar dia. Umurnya sekian tahun. Nasibnya begini, tanggal sekian dia dapat kecelakaan misalnya. Dia dapat musibah. Itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Kita tidak perlu sedih tentang rezeki ini. 5 macam yang dijamin oleh Allah. 5 macam yang perlu kita yakini nih tentang rezeki ini. Apa yang 5 macam itu? Yang pertama yang kita yakini adalah bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Itu kita yakini betul. Kita berusaha itu hanya merupakan syariat, dan usaha kita itu tidak memberikan bekas. Kita berdoa, doa itu juga tidak memberikan bekas. Yang memberikan bekas itu adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Jadi yang pertama kita yakini bahwa segala rezeki, segala kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin itu kita. Dosa ragu-ragu. Jangankan kita, pohon kayu saya tumbuh dia, hidup dia. Pohon kayu tumbuh. Paling tidak bergerak apa-apa, tumbuh di tempatnya saja, dia berkembang, berdaun, berbuah. Ada rezekinya. Binatang yang di dalam laut ada rezekinya. Ya. Semua dijamin oleh Allah. Itu yang pertama kita yakini. Yang kedua, yang kita yakini adalah Allah menciptakan sebab kita dapat rezeki. Sebab berdagang dapat rezeki. Sebab bekerja di kantor dapat rezeki. Sebab bekerja di pelabuhan dapat rezeki. Sebab jadi notaris dapat rezeki. Sebab jadi pengacara dapat rezeki. Itu Allah yang menciptakan sebab kita dapat rezeki. Itu yang kedua kita yakini. Dan yang ketiga yang kita yakini adalah kalau memang rezeki kita, dia tidak akan kemana-mana, pasti datang menemui kita. Dosa khawatir itu. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah akan memakan kurma Madinah, dia pasti datang menemui kita kurma Madinah itu. Mungkin tetangga kita pergi umrah, dia beli kurma di Madinah, kita diantarinya kurma, kita makan kurma Madinah. Karena itu rezeki kita. Itu yang ketiga yang kita yakini ya. Yang ketiga kita yakini. Jadi kalau memang rezeki kita, dia pasti datang. Kemudian yang keempat, yang kita yakini kalau memang bukan rezeki kita, siang malam kita mengerja pasti tidak dapat, karena memang bukan rezeki kita. Itu kita yakini betul itu. Kemudian yang kelima, orang tidak mungkin meninggal dunia selama masih ada rezekinya. Jadi kita tidak usah khawatir, kalau masih ada rezeki kita, orang tidak mungkin mati. Tapi kalau rezeki sudah di stop oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, siap-siap kita akan meninggal dunia. Apa contohnya? Ini juga terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada waktu beliau melaksanakan ibadah haji wada, haji terakhir Rasulullah, dan ketika wukuf di padang Arafah, turun ayat Al-Quran yang terakhir. Ayatnya berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini diturunkan di padang Arafah. Ayat terakhir turun. Apa artinya? Pada hari ini aku sempurnakan Islam itu menjadi agama kamu. Aku cukupkan nikmatku atas kamu, hai Muhammad. Dan aku ridha Islam itu menjadi agama kamu. Begitu ayat ini turun, diterima oleh Rasulullah,
Beliau sampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, ini ayat Al-Quran saya terima dari Jibril. Bunyinya begini, Rasulullah bacakan. Setelah Rasulullah membacakan, ada dua sahabat yang berbeda menanggapi ayat tersebut. Yang pertama, Abu Bakar begitu mendengar ayat itu, Abu Bakar menangis. Abu Bakar sedih. Tapi Sayyidina Umar tersenyum. Ini dua sahabat Nabi berbeda menyikapi turunnya ayat Al-Quran tersebut. Rasul tanya kepada Umar, hai Sayyidina Umar, kenapa anda senang? Kenapa anda tersenyum? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya senang ayat ini turun dari malaikat Jibril dari Allah. Dibawa malaikat Jibril kepada Rasulullah menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah. Saya senang wahai Rasul. Yang kedua, saya senang ya Rasulullah, Islam ini agama yang diridai oleh Allah. Saya senang. Apa jawab Rasulullah? Hai Sayyidina Umar, anda betul. Rasul tanya lagi kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, kenapa menangis? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya sedih. Kenapa sedih? Karena ayat ini menjelaskan bahwa anda ya Rasulullah mungkin umurnya tidak lama lagi. Apa kata Rasul? Benar hai Abu Bakar. Kenapa tidak lama? Karena ayat ini menjelaskan, aku cukupkan nikmatku atas kamu. Kalau nikmat sudah dicukupkan oleh Allah, maka kita siap-siap akan meninggal dunia. Demikian Rasulullah. Setelah ayat itu turun, sekitar 40 hari Rasulullah wafat. Jadi kalau kita sudah sakit-sakit, makan terasa tidak enak, 2 hari sakit, masuk rumah sakit, kemudian tidak bisa makan, tidak bisa minum, masih bisa diimpus, kira-kira 3 hari impusnya tidak jalan lagi, nah itu siap-siap juga itu. Artinya apa? Artinya nikmat sudah mulai dicukupkan oleh Allah, maka kita siap-siap akan meninggal dunia. Sebab orang tidak mungkin meninggal selama masih ada rezekinya. Jadi oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ini dapat melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah. Tuhan menuntut sembahyang, kita kerjakan. Tuhan menuntut kita puasa, kita kerjakan puasa. Tuhan memerintahkan kita berhaji, kerjakan ibadah haji. Tapi jangan kita berusaha semaksimal mungkin menuntut sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah seperti rezeki. Kita tetap berusaha, tetap bekerja sebagai pegawai silakan, sebagai pedagang silakan, tapi itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu segala ibadah yang kita kerjakan, yang pertama harus dilandasi oleh iman. Artinya apa? Ibadah ini kita kerjakan karena perintah Allah, dan kita mengerjakan pun karena Allah, untuk Allah. Itu iman landasannya. Kalau begitu, insya Allah ibadah kita akan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ibadah yang kita kerjakan itu juga hendaklah dilandasi oleh keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu pernah juga ditanyakan kepada Rasulullah. Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Wahai Rasul, apa itu ikhlas? Nabi terdiam sejenak, kemudian Nabi mengatakan, kata Rasulullah, nanti aku tanya malaikat Jibril. Waktu Rasul bertemu dengan malaikat Jibril, Rasulullah tanyakan, ya Jibril, ma huwal ikhlas? Wahai Jibril, apa itu ikhlas? Kata Jibril, nanti aku tanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Jibril bertemu kepada Allah, Jibril tanyakan, ya Allah, ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas?
Allah berfirman kepada malaikat Jibril, al-ikhlas huwa sirrun min asrari wa dha'fu fi qalbil abdi la yaktubuhu malakun wa la yufsidu syaitanun. Ikhlas itu kata Allah salah satu dari rahasiaku. Jadi ikhlas itu rahasia Allah, dan aku letakkan ikhlas itu ke dalam hati hambaku yang kuinginkan. Jadi ikhlas itu pemberian Allah. Sama halnya kita sabar. Sabar juga pemberian Allah. Kita bisa bersyukur, itu juga pemberian Allah. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alni sabura, kata Rasulullah. Waj'alni syakura. Waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, kata Rasulullah, jadikan aku ini menjadi orang yang sabar. Jadikan aku ini menjadi orang yang bersyukur. Dan jadikan aku ini memandang diriku kecil walaupun orang lain memandang diriku besar. Jadi ikhlas itu pemberian Allah yang Allah letakkan ke dalam hati hambanya yang Allah inginkan. Kalau orang sudah ikhlas, itu berat. Berat, sudah kuat keyakinannya, kuat keimanannya. Nah, jadi yang kedua, ibadah kita hendaklah dilandasi oleh ikhlas. Pertama iman, yang kedua ikhlas. Kalau itu dilandasi oleh iman dan ikhlas, insya Allah ibadah kita berkualitas dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali cukup sekian pengajian kita ba'da zuhur ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita dapat mewujudkan sebagai hamba yang betul-betul beriman kepada Allah, hamba yang beribadah kepada Allah, dan tercapai tujuan kita ikhlas fil wahdaniyah, bersih dalam mengesahkan Allah dan benar dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح لنا أبواب العلم وزينا بأخلاق الحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ujian nggih, ujian nggih.
Sallallahu alaihi wasallam. Ya, salam. Masihlah minta rida, barakallah, masih banyak. Oh, tanda tangan lah inilah. Alhamdulillah, tanda tangan. Masih. Waktunya kada kalawasan dia kadalah sedang aja lah. Iya aja lah. Ya, makasih. Minta rida lah, minta rida masih banyak masih, masih. Apa mbak village